Baiklah, video kali ini adalah video jawaban ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, jurusan manajemen mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Hari atau tanggal ujian Senin 8 November 2021, waktu jam 10.30 sampai 12.30. Sifat ujian tengah semester video record. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil yang sudah diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawaban, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antar manusia dan organisasi. Kedua, jelaskan pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Jawaban, yang pertama, menurut Robbins dan Juk 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Kedua, menurut Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam satu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ketiga, menurut Handoko 2000 menyatakan bahwa perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajian pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawaban, untuk dapat memahami, menjelaskan kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam organisasi sehingga dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian dalam lingkungan organisasi, dan juga untuk mempelajari perilaku organisasi untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Untuk mempelajari perilaku organisasi adalah untuk mengendalikan perilaku dalam organisasi. Jika manajer atau pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara saksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka dia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Soal keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang menyangkut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawaban, yang pertama yaitu psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Kedua, yaitu sosiologi, yaitu ilmu sosial membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Soal kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban, pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Sebagai gambaran dapat dilihat dari adanya perubahan yang begitu cepat melanda organisasi, sehingga para manajer dituntut untuk dapat segera menangani perubahan tersebut. Misalnya, manajemen diuji di kemampuannya dalam hal merespon globalisasi,
pengelolaan berbagai tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki keterampilan karyawan, dan mampu menciptakan perilaku yang beretika. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi, karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja, baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilan untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik hingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Selanjutnya adalah soal ke-6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawaban: 1. Manusia berbeda perilaku karena memiliki kemampuan tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Kedua, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dari setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan kebutuhan yang lain. Ketiga, orang berpikir tentang masa depan. Keempat, seorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Soal ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban: yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Kedua, struktur, yaitu struktur dalam organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kepuasan. Soal ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawaban: yang pertama, pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu dengan membantu pegawai agar berpartisipasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbangkan sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarahkan kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktik perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifannya. Ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawaban: perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan antara totalitas dari perilaku individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Sedangkan nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. 10. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar.
diri individu seperti sosial budaya, politik, lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban: nilai-nilai adalah sekumpulan nilai. Nilai-nilai segala sesuatu yang dianggap baik, berharga bagi kebutuhan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika mereka memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai-nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Perdata 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peran penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan pendekatan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianut, akan berdampak pada perilaku baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keberagaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Merupakan satu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam satu organisasi. 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawaban: yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan pemecahan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, dan serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Ketiga, kesehatan mental. Keempat, keberagaman syaraf. Kelima, perilaku keanekaragaman. Keenam, kepribadian dan gaya pikir. Ketujuh, latar belakang budaya. Adalah sebuah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum perilaku organisasi. Tugas yang sudah saya buat adalah meringkas bab 1 sampai dengan bab 4 di mata kuliah perilaku organisasi. Sekian jawaban ujian tengah semester perilaku organisasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video record ini. Terima kasih.